Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang pengertian karma dan punarbawa. Tentu saja dalam bahasa yang sangat gampang. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau bicara teori-teori Dharma pasti banyak dan sumber-sumber di buku juga sudah bisa kita baca. Namun demikian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas karma dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bapak Ibu yang berbahagia? Kita sering mendengar konsep berbuat baik akan mendatangkan kebahagiaan. Berbuat buruk akan membawa penderitaan. Tapi bagaimana kita yang sudah memahami hukum karma, memahami akibat-akibat dari perbuatan karma? Sudahkah kita menerapkan hal-hal yang baik agar mendapatkan kebahagiaan dan menghindari hal-hal yang buruk agar tidak menderita? Mari kita perbaiki kembali pandangan hidup kita tentang hukum karma. Di saat mau berbuat baik, kok ada ya pikiran mau berdana, takut rugi. Saya dapat sekian, nanti pahala saya berapa? Loh, dana kok dipikir-pikir untung ruginya gimana? Akhirnya nggak jadi berdana. Mau berbuat baik, nggak ada yang melihat. Ntar percuma berbuat baik, orang-orang pada nggak tahu. Akhirnya nggak jadi berbuat baik. Mau berbuat baik sudah bosen. Aku sering berbuat baik. Aduh, kalau pikiran-pikiran ini menyelimuti batin kita, kapan mau berbuat baiknya? Tetapi kalau berbuat jahat, apa yang dipikirkan? Mumpung nggak ada yang ngeliat, saya mau berbuat jahat. Nah, itu ada uang orang, saya ambil. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Wow. Lalu lagi dia berpikir ketika mau berbuat jahat, semuanya sudah saya lakukan. Terlambat saya berbuat baik. Aduh, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kalau pikiran-pikiran itu muncul, maka kejahatan akan terus semakin menumpuk dalam diri kita. Apalagi kalau ada pengaruh yang mengatakan, sok suci, hari gini masih berbuat baik. Nggak usah. Tantangan kiri kanan akhirnya menggoda kita untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena dorongan dari dalam sendiri kurang. Dorongan dari diri sendiri kendur. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, berbuat baik bukan karena dia, bukan karena mereka, tetapi karena diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang akan memetik akibatnya. Ketika kita memetik akibat buruk, orang lain cuma bisa bilang kasihan. Kepada siapa kita meminta pertolongan ketika karma buruk kita berbuah? Oke lah. Ketika kita sakit, ada yang menjenguk, ada yang memberikan perawatan, ada yang merawat. Tetapi derita itu kita yang petik. Ketika kita punya nama baik yang tercemar, orang lain cuma bisa bilang kasihan. Gara-gara kamu begitu sih akibatnya begini. Itulah. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita jatuh karena karma buruk,
Orang lain hanya bisa bicara kasihan. Tapi yang petik akibatnya kita sendiri. Oleh karena itu, ayo sempatkan waktu berbuat baik. Jangan takut orang bilang ini, orang bilang begitu, orang bilang begini begitu. Karena apa? Yang petik akibatnya kita sendiri loh. Contoh, Bapak Ibu sobat muda yang menyempatkan diri mengajarkan dharma, membimbing dharma jauh. No problem. Bukan masalahnya untung rugi uang yang kita keluarkan, tetapi berkahnya kesehatan. Itu loh. Kesehatan ini jauh lebih mahal daripada uang yang kita dapatkan. Kebahagiaan dari membimbingkan dharma, membawakan dharma, itu jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan apapun. So pasti tantangan kita, belajarlah, coba berani, terapkan. Oh, guru kita pertama kali mengajarkan agar kita belajar melepas. Itu apa? Dengan berdana. Terapkan. Bukan cuma tahu teori. Bapak Ibu, sebelum berdana kita harus bahagia. Sebelum memberi bahagia, saat memberi bahagia, setelah memberi bahagia. Itu teori yang kita sampaikan. Tapi ketika kita mau berdana, mana kita munculkan rasa bahagia itu? Yang ada menyesal. Jangan menyesal. Hilangkan rasa penyesalan setelah berdana. Kenapa? Karena itu akan memotong hasil karma yang akan kita petik. Makanya saat berbuat baik, saat berdana, berbahagialah. Karena apa? Karena kita sudah melepas kekotoran yang kita miliki, kekotoran batin, keserakahan yang kita kikis, yang kita potong, keserakahan kita. Jangan sampai kita tergenggam lagi. Pak, apa untungnya saya bisa berdana, Pak? Oh, banyak. Kita banyak untung dari berdana. Tapi ingat, bukan kalkulasi materi. Banyak bahagia batin yang kita peroleh. Kita bisa memberi. Nama harum kita menyebar. Itulah. Jadi jangan ragu dalam berdana. Dalam menjalankan sila. Bapak Ibu sobat muda, kita menjalankan sila juga bukan karena orang lain. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena pacar, bukan karena istri, bukan karena anak, tetapi karena untuk kemajuan batin kita sendiri. Ingat, setiap orang punya karma masing-masing. Tidak ada karma warisan yang kita diberikan atau bisa memberikan kepada orang lain atau dari orang lain. Bapak Ibu, hari ini kita bisa petik buah karma kita. Kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, punya sahabat, tinggal di tempat yang aman, bisa mencari pekerjaan dengan baik, bisa bekerja di tempat yang nyaman. Itu pun karena buah karma kita. Jangan rusak. Karma ini sudah baik, karma ini sudah tepat pada kita. Jangan kita rusak dengan membohongi, dengan menipu, dengan menyakiti orang lain. Loh, kenapa? Kalau karma ini yang sudah baik kita nodai, kita tidak manfaatkan seoptimal mungkin, maka buah karma itu akan hilang, akan habis. Contoh yang paling gampang, orang kaya, orang cantik atau ganteng, orang pandai, orang sehat, itu setiap hari petik karma baik. Yang pandai, yang kaya, yang sehat, yang cantik, itu tiap hari petik karma baik. Dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya, tiap hari dia petik karma baik. Kalau dia tidak tanam lagi, maka
buah karma baik yang lampaunya habis. Tetapi kalau kita punya materi hari ini, kita manfaatkan. Oh, kita punya kekayaan. Bisa dengan membantu orang lain. Bisa dengan mempekerjakan orang lain sebagai karyawan dengan gaji yang cocok. Bisa dengan membeli makanan yang bergizi. Kita bisa membantu anggota sangga, para pandita, sekolah-sekolah Buddhis yang ada. Itu loh. Atau mungkin bantu mencetak buku-buku Dharma. Ini loh, manfaat kita punya kekayaan. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Lalu, ketampanan kita untuk apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya berharap para muda-mudi yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, ikut bantu mengasuh sekolah minggu, menjadi Dharma Duta. Loh kenapa? Untuk apa? Oh pasti banyak kelebihannya. Misalnya seorang cici pengasuh atau kokok pengasuh yang rupawan, yang tampan, akan membuat daya tarik tersendiri bagi anak-anak sekolah minggu. Apalagi didukung dengan kecerdasannya. Ini loh, kita manfaatkan kelebihan rupa kita. Kita manfaatkan untuk berbuat baik. Lalu kepandaian kita manfaatkan. Misalnya untuk menulis Dharma, menyampaikan Dharma, atau membuat konten-konten Dharma. Itu bisa. Atau kecerdasan kita di tempat bekerja, kita pakai secara profesional. Yang ahli komputer bisa memanfaatkan komputernya, yang bisa pembukuan di pembukuannya, dan tetap berjalan di atas Dharma. Oleh karena itu, kepandaian kita manfaatkan. Nama baik, paling gampang. Dengan nama baik akhirnya Bapak Ibu bisa mendukung wihara, bisa mendukung para pandita, para biku. Dengan apa? Dengan menjadi sponsor. Dari kita memiliki kekayaan, punya nama baik, akan mudah. Misalnya dengan ikut dalam kepanitiaan, pencari dana. Karena ada nama Bapak ini, Ibu ini, maka orang percaya. Akhirnya ikut berdana. Manfaatkanlah. Kecerdasan, kesehatan. Kesehatan yang kita miliki apakah bisa berbuat baik? Bisa. Hari ini saya sehat. Saya bisa menyebarkan Dharma ke sana, ke sana, ke sana. Bisa Zoom meeting begini, begini, begitu. Kenapa? Karena punya kesehatan. Punya kecerdasan. Ini kita dukung. Jadi manfaatkanlah kondisi karma baik ini untuk berbuat baik, berbuat baik. Yang penting adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Manfaatnya untuk kita sendiri. Ingat, para bodhisatwa pun menyempurnakan paramita-paramita dengan perjuangan yang kuat, yang berat. Perlahan-lahan dari dana sila itu sampai banyak dia kembangkan. Untuk apa? Untuk mencapai kebudayaan. Semuanya dia sempurnakan. Pak, apa saya bisa sebagai umat biasa menyempurnakan paramita? Kenapa tidak? Sekarang waktunya. Nanti saja Pak. Hehehe. Apakah nanti bisa jadi manusia lagi? Kita nggak tahu. Oleh karenanya, sekarang kita lahir sebagai manusia, manfaatkan kesempatan berbuat baik. Pelajari Dharma, lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan teori-teori Dharma yang Anda hafal, tetapi terapkan Dharma dalam kehidupan Anda. Sekecil apapun Anda memahami Dharma, tetapi sekecil itu pelan-pelan Anda tingkatkan Dharma, akhirnya meningkat. Yang misalnya tadi Anda berdana hanya kecil, akhirnya bisa besar. Saya pernah menjadi guru. Awalnya anak-anak murid berdana kecil. Lalu saya jelaskan manfaat berdana. Akhirnya
mereka dana besar sekali. Kenapa? Merasakan manfaat dari berdana itu sendiri. Bapak, Ibu, Sobat Muda, marilah kita manfaatkan waktu kita untuk menerapkan ajaran Buddha, berawal dari diri sendiri. Lalu bagaimana dengan proses kelahiran yang berulang-ulang, proses kelahiran kembali? Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, kita meyakini hari ini ada karena kemarin menyebabkan hari ini. Hari ini akan menyebabkan nanti. Oleh karena itu, adanya rangkaian kelahiran ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi itu. Sekarang, saya belum mampu dalam hal materi. Apa kuncinya? Ya, sering-sering berdana. Kenapa? Karena sekarang belum mampu. Sekarang berdana. Apa yang saya danakan? Uang nggak ada. Oh, berdana bukan cuma uang. Bisa materi, bisa senyum, bisa tenaga, bisa mengantarkan orang untuk berdana. Misalnya, di WA Group saya mendapatkan informasi tentang pencetakan buku Dharma. Saya memanfaatkan dana. Dengan apa? Ini media untuk berdana. Gila, oper kita share teman-teman. Maka itu tidak ada waktu kita yang tersia-siakan bila mau berbuat baik. Ketika ada yang niat berbuat jahat, hilangkan. Kalau belum ada, jangan munculkan. Semoga kita mau menjadi orang yang baik, yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Semoga kupasan Dharma yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kemajuan batin. Semoga kita semuanya berbahagia. Salam sehat selalu. Sadu, sadu, sadu.